Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, pemirsa Net TV Sulsel, jumpa lagi bersama saya Laode Abdul Aslan dalam program acara Oase. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan membawakan satu tema sesuai daripada hadis Nabi berkaitan dengan orang-orang yang merugi. Di dalam hadis Rasul SAW pernah bersabda, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah itu orang-orang yang merugi? Maka para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina wala dirhama lahu wala mata. Orang-orang yang merugi di antara kami adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, dan juga tidak memiliki kekayaan. Itulah orang yang merugi. Maka Rasul melanjutkan, faqal innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang merugi di antara umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin, yakni orang-orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala solatnya, dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala zakat-zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi di saat yang bersamaan dia pun membawa dosa-dosa kezaliman, yakni dosa mencela, menghinakan saudaranya, dosa memakan harta orang lain, dosa menumpahkan darah orang lain, dosa memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kemudian diambillah pahala-pahala kebaikannya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, kepada orang-orang yang pernah dicelanya, dihinanya, kepada orang-orang yang pernah dia makan hartanya, kepada orang-orang yang dia pernah ambil hak-haknya, kepada orang-orang yang dia pernah pukul, tapi kemudian dia belum pernah memohon maaf kepadanya. Masya Allah. Kemudian Rasul kembali melanjutkan, fa'in faniyat, namun apabila fa'in faniyat hasanatuhu, apabila telah habis kebaikan-kebaikannya, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum selesainya keputusan. Artinya masih ada orang yang datang menuntutnya nanti di hari kiamat. Orang itu juga yang pernah makan harta saya, orang itu juga yang pernah menyakiti saya, orang itu juga yang pernah mengambil hak-hak saya. Maka kata Nabi SAW, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka diambillah kejelekan orang yang melakukan kezaliman ini. Diambillah diambillah kejelekan dosa-dosa orang yang datang menuntutnya, kemudian dilemparkan kepada orang yang melakukan kezaliman ini, maka bertambahlah kezalimannya. Selanjutnya kita akan jelaskan kembali setelah pesan-pesan yang lewat berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Baik pemirsa program acara Oase, kembali kita lanjutkan sesuai dengan tema kita tadi, yakni orang-orang yang merugi. Bahwasanya di sini Nabi SAW menerangkan, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu bukan orang yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Karena sejatinya di dunia ini kita datang dengan tidak memiliki apa-apa. Dan kita pun akan pulang meninggalkan dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Maka sesungguhnya orang yang merugi bukan itu. Akan tetapi kata Nabi sebagaimana hadis yang telah kami terangkan tadi, yakni orang
yang datang sebenarnya dalam keadaan suci. Ya, kita semua, siapapun dia, lahir dalam keadaan apapun dia dalam keadaan suci, dia dalam keadaan bersih, dia tidak membawa dosa sedikit pun. Akan tetapi dalam hidupnya kemudian dia melakukan sebuah kesalahan, dia melakukan sebuah dosa, itu pun juga adalah hal yang manusiawi sebenarnya. Sebagaimana hadis Nabi bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Bani Adam, setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam, kita semua ini adalah orang-orang yang pasti melakukan kesalahan, dosa. Akan tetapi wa khairul khata'ina at-tawwab. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Akan tetapi orang yang tidak bertaubat, orang yang tidak memohon ampun kepada Allah, atau dalam persoalan ini adalah orang yang punya kesalahan dengan orang lain, lantas dia belum memohon maaf kepada orang-orang tersebut, kemudian dia meninggal, maka sungguh dia telah menyiapkan satu tuntutan di pengadilan akhirat yang tidak ada hakim kecuali Allah lah al-hakim yang akan mengadili orang-orang, kita semua. Maka akan datang orang-orang tadi yang menuntut itu. Dia pernah memakan harta saya, dia pernah menzolimi saya, dia pernah memukul saya, dia pernah mencela saya, dia pernah menghina saya. Maka sungguh inilah orang yang merugi. Diambil semua kebaikannya, diserahkan kepada orang-orang yang menuntut tadi. Belum selesai, maka orang-orang yang menuntut tadi diambil dosa-dosanya, dilemparkan kepada orang ini, bertambahlah keburukannya, bertambahlah dosa-dosanya, bertambahlah kesalahannya, sedang telah habis kebaikannya. Apa yang terjadi? Maka tentu saja, karena yang berat adalah amal, timbangan amal kesalahannya, maka dia turiha finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Masya Allah. Akhil kiram, para pemirsa program acara Oase dimanapun Anda berada, sungguh dalam hadis ini cukup mengerikan bagi kita sebenarnya. Jangan sampai kita meninggalkan keadaan kita, meninggalkan dunia ini, lantas kemudian kita tidak memperhatikan. Mungkin saja ada orang yang pernah kita lukai hatinya. Bahkan mungkin saja ada orang yang pernah kita lukai fisiknya. Mungkin saja bahkan kita tidak sengaja. Maka disinilah kita bisa mengingat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memahami betul hari-hari terakhirnya. Maka dia mengumpulkan sahabat di Masjid Nabawi seraya mengatakan, siapa orang yang hari ini saya pernah ambil uangnya dan saya belum bayar, yang pernah saya utang kepadanya dan saya belum lunasi, maka sampaikan, insya Allah saya akan bayar pada hari ini. Tapi tidak ada pula yang mengatakan itu. Sehingga akhirnya sampailah di penghujung kata Nabi, Rasul mengatakan, siapa orang yang saya pernah sakiti, lantas saya belum mohon maaf, maka kiranya sudilah dia mengatakannya, mungkin dia bisa membalas kesalahan itu. Hingga akhirnya ada sahabat di ujung masjid itu mengatakan, ya Rasul, engkau pernah sakiti saya, engkau pernah satu cemeti atau sesuatu yang biasa dipakai oleh para penunggang kuda itu, yang kemudian mengenai tubuhnya. Maka sahabat yang lain marah. Ada apa denganmu? Apa kau menuntut Rasul membalasmu? Apa engkau menuntut untuk membalas kepada Rasul? Tentu. Tetapi kelanjutan kisah ini kita akan sambung lagi. Kita lewatkan dulu pesan-pesan berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Pemirsa program acara Oase dimanapun Anda berada, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih kita di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Kembali kita lanjutkan kisah yang tadi, hadis yang cukup panjang tadi, di mana sahabat ini seolah menuntut balas kepada Rasul, karena Rasul dianggap pernah mencederai tubuhnya, hingga akhirnya sampailah dia berhadapan dengan Rasul. Rasul mengatakan, oke, balaslah. Engkau boleh memukulku sebagaimana aku pernah tidak sengaja mungkin mengenakan sesuatu kepadamu di punggungmu atau di mana. Kemudian dia katakan, iya Rasul, tetapi waktu itu aku dalam keadaan tidak memakai baju. Subhanallah, para sahabat semakin geram karena ini orang sepertinya akan memukul tubuhnya Rasul. Tetapi setelah Rasul membuka bajunya, maka bukannya dibalas, tetapi dia kemudian memeluk Rasul. Dia memeluk Rasul, dia bilang, siapa yang tega, siapa yang sanggup membalasmu ya Rasul.
maka dia ingin memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda, mungkin saja inilah tanda-tanda perpisahannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa program acara Awasa dimanapun kita berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah kesimpulan dalam tausiah kita di kesempatan kali ini, bahwa momentum Ramadan mari kita jadikan momentum bukan sekedar memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengukur, mentakar. Jangan sampai ada di sekitar kita yang pernah kita lukai hatinya. Jangan sampai ada di sekitar kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, terutama orang karib kerabat yang sangat dekat dengan kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, saudara kita, anak-anak kita. Maka orang-orang yang pernah kita jumpai, kita mohon maaf. Jangan tunggu Ramadan dulu, jangan tunggu Lebaran dulu. Ini kita kebiasaan mohon maafnya nanti Lebaran, pas 1 Syawal, pas 2 Syawal. Ya bukanlah. Mohonlah maaf sebelum itu justru. Karena kita ingin dimaafkan oleh Allah, tentu lebih utama setelah kita pun juga telah dimaafkan oleh orang-orang lain di sekitar kita. Sehingga mudah-mudahan kalaulah kita setelah Ramadan, mungkin Allah tidak menjanjikan kita bertemu lagi di Ramadan yang tahun akan datang, akan tetapi kita dalam keadaan tenang, berjumpa dengan Allah, sekaligus orang-orang yang kita tinggalkan pun tenang, karena mereka telah merasa orang ini telah aku maafkan, sebagaimana dia pun telah memaafkan atau mohon maaf kepadaku. Subhanallah. Inilah kesempatan kita di bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan kualitas iman kita, tingkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah, sembari pula kita memikirkan orang-orang di sekitar kita, banyak berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, dan sekaligus memohon maaf kepada orang-orang yang pernah kita melakukan satu kesalahan di sekitar kita. Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kita. Kita tutup dengan satu doa yang selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha memaafkan, dan menyukai orang-orang yang suka meminta maaf. Dan maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Demikian, semoga Allah maafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Saya pun secara pribadi memohon maaf, kiranya kita pernah berjumpa, kiranya dalam penyampaian saya pun ada kata-kata yang keliru. Semoga dimaafkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Al-afu minkum, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim.